Bismillah, masyaallah, la yasuqul khair illallah. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan kehendaknya tidak ada kebaikan kecuali tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang kalau bukan karena takdirnya kita tidak akan bisa terhindar dari berbagai macam musibah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang tidak ada kenikmatan di dalam diri kita kecuali semuanya berasal dari Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, tidak ada kemampuan kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Bahkan tidak ada kekuatan bagi kita untuk mengerjakan perbuatan taat, kecuali semua kekuatan berasal dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang nih harus dua begini. Apa satu aja? Ini luar. Ini dalam. Luar dalam. Yang itu ke atas. Siap. Marhaba. Ila hadratil mukarram muhtaram, yang sama kita hormati, kita muliakan, kita cinta dan kita banggakan segenap para tuan guru, para asatidz, para hujjat, para mu'tamirin, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir duduk bersama kita di malam yang mulia ini, di malam yang penuh barokah ini. Kenapa malam mulia? Kenapa malam penuh barokah? Setiap malam ciptaan Allah adalah malam yang mulia. Setiap malam ciptaan Allah adalah malam yang penuh barokah. Tetapi ditambah lagi ini malam kita merayakan peringatan kelahiran sosok manusia, ciptaan Allah, pilihan Allah, kesayangan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh para salaf kita, al-kaun isyarah wa antal maqsud. Dunia ini, alam semesta ini cuma sebagai isyarat. Maksud tujuan Allah adalah penciptaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di malam hari ini tergolong orang-orang umat baginda Nabi yang di akhirat kelak mendapatkan syafaatul uzma sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khusus kepada Al-Ustaz Madani Hasmi, pada juga Al-Ustaz Al-Haj Syahrazi, juga Al-Ustaz Haji Nasam, Al-Ustaz Natumin, Al-Ustaz Sayuti Anwar MC kita, dan juga Ustaz Hamdan, juga sama kita hormati Al-Ustaz Nur Salam, dan juga guru kita bersama Kiai Haji Zaid Ilyas, dan bil khusus sahibul bait pada ketua DKM Haji Muhammad Ismail. Kalau anak kenal dulu namanya Jidoli. Ya, betul ya.
Iya, dia lupa mau gitu. Padahal kita dulu sering belanja di toko dia. Lupa lagi. Pelanggan tetap ini. Pelanggan tetap. Mudah-mudahan ya semua guru kita semua ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus juga kepada pimpinan Yayasan Az-Zikra Ustadz Ahmad Zarkasi dan juga kepada segenap para panitia. Ya, tentu saja juga para donatur ini. Kalau bukan para donatur, ini nggak ada yang ngunyah di sini. Ya, kalau bukan karena para donatur, anak nggak bakal makan tadi tuh anggur yang nggak ada bijinya, yang warna hijau. Ya, mudah-mudahan para donatur juga panjang umur, sehat afiat. Dan kita doakan semua guru-guru kita yang hadir bersama kita di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rizkinya, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah lahirkan dalam rumah tangga tersebut keturunan, anak, cucu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan senantiasa rumah tangga tersebut tidak masuk kecuali rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang barokah. Mudah-mudahan dengan rizki tersebut bisa melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Faqul ihsanuna masawi wa sidquna da'awi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sadiqa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Boleh minum dulu ya. Ini udah serak aja beberapa. Ya. Hadirin rahimakumullah, tema kita di malam hari ini, mari kita kuatkan persaudaraan, hormati perbedaan, redam perselisihan, dan menjadi pribadi yang lapang dada. Luar biasa. Ini kan namanya Kesatuan Indonesia, betul ya? Kesatuan Indonesia. Kita punya Tuhan sama Allah. Apa yang diperselisihkan? Kita punya kiblat sama apa yang diperselisihkan? Kita punya Nabi satu, Nabi Muhammad, apa yang diperselisihkan? Kita punya kitab sama Al-Qur'an, apa yang diperselisihkan? Intinya ulama kita mengatakan idza tasa'a ilmul mar'i qalla i'tiraduhu. Baik, fi qaul akhar qalla inkaruhu ala fi'lin nas. Jika semakin luas wawasan keilmuan Islam seseorang, maka akan semakin sedikit dia mengingkari ibadah orang lain. Paham ya? Mengerti ya? Ya sudahlah, mau apa lagi? Udah beres berarti, temanya udah sudah. Saya pulang dari sini. Kalau mau saya jauh, Pak Haji, dulu kita tetangga. Ini orang tua saya semua nih di belakang. Saroji, Ilyas, orang tua kita semua luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita bahas masalah persatuan, kita bahas masalah kesatuan, itu yang pertama kali yang Nabi lakukan ketika hijrah ke Madinah. Akha bainal muhajir wal ansar. Nabi mempersatukan antara kaum muhajir dan kaum ansar. Kaum ansar yang punya rumah dua diberikan satu kepada kaum muhajir. Allahu Akbar. Kaum ansar yang punya istri tiga dicerai, diberikan satu sama kaum muhajir. Ada nggak di sini di Pedurenan kayak begitu? Ada kagak? Lah, yang kayak begitu udah kagak ada, ngapain ribut sih dah? Ayo, ya.
Kaum Ansar yang punya kekayaan banyak, seperempatnya bahkan setengah hartanya diberikan modal kepada kaum Muhajirin. Hadirin rahimakumullah. Kalau dibilang Islam moderat, dari dulu Islam itu moderat. Kadang-kadang bahasa orang-orang liberal kurang ajar. Kita dibilang Islamnya nggak moderat. Dari dulu kita yang moderat. Hati-hati kalau ngomong. Tidak sebagian kelompok saja yang moderat. Semua kaum muslimin di Indonesia adalah kaum muslimin yang Allah lahirkan, terlahir sebagai muslim yang moderat. Karena dibawa oleh dai-dai moderat. Siapa yang gak kenal Wali Songo? Yang wayang bisa dijadikan alat, orang bisa syahadat. Siapa yang gak kenal Wali Songo? Orang yang biasa duduk di pohon, udah goyang-goyang baik, yang disebut nama-nama jin berubah jadi La ilaha illallah. La. Siapa yang gak kenal Wali Songo? Hadirin rahimakumullah. Jadi jangan terpecah belah cuma gara-gara omongan-omongan yang gak jelas. Paham? Ngerti? Insya Allah. Terus juga nih 2 tahun lagi nih pemilu nih. Awas, udah cukup pelajaran tahun kemarin kan. 01, 02 pada ribut, pada gontok-gontokan. Akhirnya dia gabung juga. Lah kan gak usah ribut berarti kita. Jangan jadi korban politik. Lah bagaimana coba kejadian tetangga sama tetangga bisa musuhan, adik sama kakak bisa musuhan, bahkan abah sama anak yang bisa musuhan cuma gara-gara beda pilihan politik. La haula wala quwwata illa billah. Tapi Allah kasih pelajaran. Apa buktinya? Pelajarannya dari Allah, hikmahnya Allah buktikan Prabowo Subianto masuk ke dalam kabinet Jokowi. Ente mau apa coba? Ayo mau apa? Artinya apa? Ente Allah kasih tahu, ente jangan sok manusia suci paling benar. Yang tahu pilihan kita ketika masuk di pemilihan umum sudah antara Allah dan Rasulnya dan kita. Untuk masalah nanti di luar kita beda, itu urusan kita dengan dia sudah. Yang kita urusin kan tauhid, bukan presiden ini. Paham gak? Yang kita urusin tauhid, yang kita urusin Islam, yang kita pegang persatuannya umat. Ini gara-gara ustadznya, gara-gara kiainya juga kadang-kadang ngompor-ngomporin. Tuh dia tuh 02 tuh, jangan deketin. Lo sebelah sana 01 lo, bloknya lo, jangan mau tuh. Tuh ustadz 01 jangan diundang. Tuh ustadz 02 ngapain lo deket-deket dia. Nah itu coba. Nabinya udah gak dipakai. Nabi Muhammad udah gak didengar. Hadirin rahimakumullah, nangis Nabi. Sedih Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu berjuang bagaimana orang biar masuk surga. Cuma gara-gara beda pilihan, neraka tuh. Enak banget. Tunjuk orang neraka. Kita pernah ketemu tuh dengan beberapa teman, sahabat karib. Jadi kita juga buat pelajaran kita. Saya pribadi sendiri juga dulu ke bawah arus. Kita bagaimana ngedukungnya luar biasa, ngebelanya luar biasa. Tapi Allah kasih tahu, Faisal cuma segitu politik. Jangan ente kotorin agamanya Nabi Muhammad. Jangan kau kotorin risalahnya Nabi besar Muhammad. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu hal yang paling tinggi. Tidak boleh pecah gara-gara politik. Tidak boleh pecah cuma gara-gara perselisihan yang kecil. Gara-gara furu. Apa ini? Ya, hadirin rahimakumullah. Masalah ibadah kita diterima atau enggak itu urusan Allah. Urusan Allah. Yang penting kita ibadah pakai dalil. Kita ibadah pakai dalil. Ada dalilnya, kita yakin, kita ibadah. Selesai urusan. Kita lihat ke sebelah, kok beda? Ya sudah, mungkin dalil yang dia dapat berbeda. Kalau ngomong perbedaan, mohon maaf, hebatan mana sih kita sama Imam Malik? Kalau ngomong perbedaan, mohon maaf, hebatan mana kita dengan Imam Syafi'i? Kalau kita bahas perbedaan, mohon maaf, hebatnya mana kita dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Seorang pengumpul musnad hadis yang terbanyak
ustadznya. Kurang lebih 70.000 hadis sudah kumpulkan dalam Musnad Ahmad. Siapa yang bisa mengalahkan kehebatan mereka dalam keilmuan, dalam sastra, dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad, dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran? Tetapi kita lihat, apa kata Imam Ahmad yang punya mazhab Hambali? Syafi'i adalah mataharinya Allah di alam. Padahal dia beda pendapat. Betul nggak? Apa kata Imam Syafi'i kepada murid-muridnya ketika gurunya Imam Malik mau bertamu ke tempatnya? Nanti kalau guru saya Malik masuk jadi imam, awas, jangan lupa, jangan pakai kunut kita, nggak usah ada yang angkat tangan, karena guru saya nggak pakai kunut. Tuh coba, nggak tahu Imam Malik sampai di situ pakai kunut. Allahumma dina biman hadai. Lah bingung murid Imam Syafi'i. Lah Imam Malik kan nggak percaya kunut, bukan nggak percaya, dia nggak kuat, tidak menguatkan dalam istimbat ahadits, ahkam yang dia keluarkan dari madhabnya tentang kunut. Tetapi kenapa ketika dia bersilaturahmi ke tempatnya Imam Syafi'i, dia mengangkat tangannya? Ini udah ada pelajarannya masalah perbedaan. Yang lucu manusia sekarang yang baru lahir, ya, yang baru keluar sekarang nih, macam-macam modelnya. Ya Allah, mulai ada umat dikotak-kotakin. Ya, ini bloknya sini, ini bloknya sini, ini blok M. La haula wala quwwata. Ini ceramah jam berapa nih? 10:30. Jam 10. Itu kata Bapak jam 10. Ini kayaknya Bapak yang megang amplop nih. Yang nentuin. Akhirnya rahimakumullah, selesai udah ya, kita bahas masalah tema kita. Sekarang kita kembali kepada Habibana Muhammad. Ya, kita kembali kepada Rasulullah. Ini kan kita mau nggak mau ngikut Nabi Muhammad. Siapapun kita harus ngikut Nabi Muhammad. Qul atiullaha wa atiur rasul. Katakan Muhammad, taat sama Allah. Oh, taat sama Nabi. Bisa dipisah? Nggak bisa. Kita harus taat sama Nabi. Kita harus tunduk sama Nabi Muhammad. Ya, kita inqiyad bima jaa bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Islam itu patuh, tunduk dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Cuma kan kalau mau ngikut itu susah. Bahasa kenal Nabi Muhammad mah gampang. Bahasa ngaku nabinya Rasulullah mah gampang. Tapi kan yang namanya ngikut susah. Betul nggak? Ayo coba kita hitung sunnah di rumah kita. Yang katanya umatnya Nabi Muhammad. Ada berapa sunnah di rumah kita? Ayo kita hitungin. Dari bangun tidur, sunnahnya apa? Paling doa. Itu kadang-kadang bablas. Betul gak? Ayo apa lagi? Kamar mandi. Apa sunnah Nabi habis bangun dari kamar mandi? Nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad itu kalau bangun tidur, dia itu mulai. Oh mulai begitu tuh. Sunnah bangun tidur mulai itu sunnahnya Nabi. Masih di atas kasur mulai gitu. Itu sunnah Nabi Muhammad. Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadha. Alhamdulillahilladzi afani wa azina li bidzikri. Itu kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah yang memberikan kembali ruh saya, yang menyehatkan saya dan mengizinkan saya untuk zikir, menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata setelah itu Nabi biasanya kalau habis bangun tidur ngambil air di tangannya. Dia istinsya 3 kali. Istinsya masukin air ke hidung pas standar, kemudian istinsya dikeluarin sebanyak 3 kali. Ini kita bisa lihat di dalam kitabnya Al-Imam Asqalani, ya, atau di dalam kitab Bulughul Maram, ya, tentang bagaimana Nabi bangun tidur tuh masukin air ke hidung 3 kali. Gunanya apa kata Nabi besar Muhammad? Man istayqadha min naumihi falyastanshik salasan. Siapa orang baru bangun tidur dari tidur lelapnya di waktu malam, maka hendaknya dia masukin air ke dalam hidungnya 3 kali. Gunanya apa? Fa inna syaitan yarqudu fi khaisumih, karena setan tidur di sini. Nih, tidur di sini, Pak. Ini kan tempat kotor di sini. Setan tidur di sini.
Setan tidur di mana? Makanya kadang-kadang kita udah subuh bangun masih ngantuk nggak? Nah, sunnah nabinya nggak dijalanin. Pedes Beb, masukin air ke hidung. Emang pertama kali pedes. Tapi kalau kita udah terbiasa, bahkan bisa kita tarik itu air keluar dari mulut. Kan biasanya cuma masukin air begini doang. Pelit emang. Udah begitu doang. Yang penting airnya kena hidung gitu. Betul nggak? Ya, padahal ada sunat istinsyak, ditarik itu air. Ya istinsyak itu artinya menarik air sampai ke minkhor. Minkhor sini nih. Kemudian fastan farok, kemudian mengeluarkan lagi. Ya, apa itu istinsar? Mengeluarkan air yang sudah di minkhor, namanya istinsar. Maka setan keluar tuh. Maka seger kita subuh. Ya, imam mau baca surat Al-Baqarah, oke. Ya enggak? Cuma imamnya konyol. Ngapain lu baca Al-Baqarah subuh-subuh? Kurang ajar lu, enggak tahu gua masih ngantuk ini. Ya hadirin rahimakumullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sekarang ini di bulan Maulid, bagaimana caranya cinta sama Rasulullah itu. Kan kalau kita udah cinta pasti ngikut. Nah, mana sih ada orang kalau dibilang kita di WhatsApp, "Bang, beliin martabak." Kita jawab, "Siapa lu? Gua kagak kenal nyuruh-nyuruh beli martabak." Betul nggak? Lah siapa lu? Nggak kenal nyuruh-nyuruh beli martabak. Dijawab, "Bang, kurang ajar, gua bini lu." Bagaimana tuh kalau tahu itu bini? Lompat ya dari tempat duduknya. Lompat, minta maaf gak? Minta maaf. Kenapa? Kecintaan, kesayangan. Buru-buru kita panasin motor, kita berangkat ke depan warung Haji Doli. Biasanya di situ ada apa namanya? Nasi goreng, ada martabak, sebelah sini pojokan ada makaroni. Apa banget deh bro? Emang tempat gue belanja sih. Hadirin rahimakumullah, jadi dasarnya kita bisa ikut sama Nabi cinta. Maka Al-Fakir dalam waktu 10 menit mau kisah tentang Nabi Muhammad dari lahir sampai dia meninggal. Singkat aja. Kita dengerin, mudah-mudahan dari kisah singkat ini membuat hati kita bisa tumbuh rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, perhatikan, Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Karena dalam riwayat hadis yang sahih, baik Bukhari, Muslim, bahkan dikatakan dalam Kutubus Sab'ah, kitab hadis yang 7, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Dawud, Ahmad, ya, itu dengan Bukhari, Muslim, 7 kitab hadis mengatakan Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Ada yang cuma perbedaannya masalah di kandungannya antara 2 bulan atau 3 bulan, itu doang. Tetapi masyhur pendapat yaitu Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Berarti Nabi ketika lahir pertama kali yang diucap umur usia 2 tahun, 3 tahun tidak ada panggilan ayah. Beda sama kita. Ya, Nabi Muhammad nggak ada manggil abi, itu nggak ada. Ya, karena baru lahir pun diambil oleh Halimatus Sa'diyah, wanita pilihan Allah. Berapa tahun? 2 tahun pertama Halimah pulangin. Tetapi karena cintanya sama Rasulullah, cintanya kepada Nabi Muhammad, dan Halimah merasakan keberkahan. Bukan saja keluarganya Halimah As-Sa'diyah, tetapi kampung As-Sa'd ketika Nabi dibawa oleh Halimah ke kampung sana, kampung yang gersang, kampung yang kering. Kehadiran baiknya Rasulullah membuat kampung Sa'd menjadi berkah. Nabi Muhammad. Maka izin kepada umiknya Aminah, Sayyidatuna Aminah. Ya Aminah, sebenarnya kan kita tahu adat Arab 2 tahun doang kita ngasuh. Biar Ida nggak digaji, kita udah cinta banget sama itu punya anak. Berkahnya luar biasa Aminah. Saya berat mau lepas sudah kayak anak sendiri. Jika kau mengizinkan, bolehkah dia tinggal lagi bersamaku 2 tahun? Diizinin. Akhirnya di saat bersama Halimatus Sa'diyah Nabi tinggal 4 tahun. Pada satu hari Nabi Muhammad punya saudara susun, laki-laki sama perempuan. Saudara laki-lakinya namanya Hamzah. Ditanya, "Ya Hamzah, ente kalau main sama Quraisy," yang dimaksud oleh Halimah Quraisy adalah Nabi Muhammad. Ya, karena beliau dari kaum Quraisy. "Ente kalau main bersama saudara ente Quraisy itu bagaimana?" Umi, kalau saya jalan bersama saudara saya Quraisy, duduk di batu,
daerah bebatuan, itu saya dengar sendiri batu ngucapin salam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kalau kita main ke daerah pepohonan, itu saya lihat pohon-pohon ranting-rantingnya kayak nurunin batang-batangnya. Seakan-akan sujud, merebahkan badannya, tunduk kepada Quraisy, kepada Habibana Muhammad. Apa kata Halimah dengan lisannya? Innahu lasya'nun 'azim. Dia akan menjadi orang yang besar. Itu sudah firasatnya seorang ibu. Hadirin rahimakumullah, singkat. Umur 6 tahun dibawa ziarah, uminya meninggal pulang di Abwa. Tahu? Ketika uminya meninggal, usia Nabi berapa tahun tadi? 6 tahun. Itu kuburannya yang gali tangan Rasulullah sendiri. Itu ibunya meninggal, yang gali kuburannya itu tangan Rasulullah sendiri. Dengan tangannya kita. Sambil dia nangis, ya ummah, ya ummah, ya ummah. Selesai dikubur, Rasulullah ada dua riwayat. Ada yang mengatakan bersama Ummu Aiman, ada yang mengatakan bersama pak kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muttalib. Tapi yang masyhur Ummu Aiman. Itu dipeluk. Kata Ummu Aiman, ya Muhammad, ayo kita pulang. Kakekmu menunggu di sana, umimu sudah tenang di alamnya. Nangis Nabi Muhammad peluk. Lihat, nggak pernah nyebut nama Abah. Sekali lagi sayang-sayang sama ibunya, diambil sama Allah. Dalam kejadian itu menghadap malaikat Jibril ke bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat kisah ini, sejarah ini di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibil Laduniyah, buah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di situ malaikat Jibril menghadap Allah ke bawah arsy-Nya, mengatakan, ya Rabb, lima tarakta habibaka yatiman. Ya Allah, bukankah Muhammad itu kekasihmu ya Rabb? Ya Allah, bukankah dia cahaya yang kita tunggu-tunggu kelahiran? Ya Allah, bukankah dia cahaya yang setiap 70.000 tahun sekali kau hadirkan, yang mengelilingi arsy-Mu dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, bukankah dia imam, pemimpin semua zuriatnya Adam? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Adam, sadaqta, betul ya Adam. Lima tarakta habibaka yatiman. Ya Rabb, atas ketidaktahuanku, kata malaikat Jibril, kenapa engkau tinggalkan kekasihmu di atas muka bumiku dalam keadaan yatim, tidak punya ayah dan ibu? Bukankah itu menjadi aib seorang anak dalam tubuh kembangnya, nggak punya ayah, nggak punya ibu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Jibril, kaifa anta bi 'abdin ana lahu hafizun wa nasir. Jibril, bagaimana menurutmu ketika aku menciptakan seorang hamba, aku langsung yang menjaga dan menolongnya. Aku langsung yang menjaga dan menolongnya. Ini yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad. Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Aku langsung dididik oleh Allah. Tidak melalui campur tangan ibuku, tidak melalui campur tangan ayahku. Langsung Allah yang mendidik Nabi besar Muhammad. Makanya Allah dengan tegas mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad manusia yang akhlaknya luar biasa. Allah udah tahu orang ciptaannya, udah ada takdirnya, tetapi kenapa Allah lontarkan kalimat tersebut? Pelajaran buat umat. Kasih tahu kita dikasih tahu semua kebaikan di atas muka bumi ini itu bersumber dari akhlaknya Rasulullah. Ada anak di sini yang kenal Sadio Mane, ada yang kenal Sadio Mane? Wih, kenal. Siapa tuh? Pemain bola dari mana? Sekarang di mana dia? Hah? Bukan Liverpool. Wah, udah tahu dia noh. Udah ditransfer pindah dia. Ya, lihat Sadio Mane, lihat bagaimana akhlak beliau. Sadio Mane itu dikontrak sama Munchen, setahun itu 120 miliar. Gaji kontraknya. Tapi kalau kontrak asli 1,1 triliun. Tapi gaji dia dalam 1 tahun itu 120 miliar. Lihat, muslim dia.
Tahu yang dilakukan Sadio Mane? Sadio Mane itu kalau kita lihat sejarah kehidupannya, dia punya HP itu retak. Seorang Sadio Mane itu sanggup beli HP handphone yang terbaru, bahkan berpuluh-puluh jumlahnya. Tetapi dia nggak mau. Apa kata dia? Lebih baik saya bangun negara saya. Lebih baik uang saya gunakan bangun rumah sakit di tempat saya tinggal. Saya bangun sekolah-sekolah bola di tempat saya tinggal. Lihat bagaimana akhlak Sadio Mane. Tahu sumbernya dari mana? Habibana Muhammad SAW. Semua kebaikan di atas muka bumi ini sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini menyatakan ketentuan dari Allah, semua akhlak di dunia ini yang terbaik semuanya bersumber dari Habibana Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang singkat cerita, Nabi Muhammad akhirnya usianya 25 nikah, umur 35 ada perombakan Ka'bah, umur 40 pertama kali mendapatkan wahyu, umur 50 beliau umur 47 beliau dibekot. Ya, di satu lembah bersama kaum Bani Hashim, Bani Muthalib, orang-orang kaum kufar Quraisy. Selama 3 tahun dibekot. Nabi nggak bisa makan apa-apa. Ketika dibekot di Syi'ib, cuma makan rerumputan. Sampai Nabi luka di tenggorokannya. Sampai keluar dari Syi'ib di usia 50 tahun, Siti Khadijah ketika itu usianya 65 tahun, Siti Khadijah pun meninggal. Kenapa? Ya dampak dari dibekot itu, nggak bisa makan apa-apa. Kalaupun bisa datang makanan itu secara rahasia. Ini diantara perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, berkat perjuangannya Isra Mi'raj, Allah muliakan beliau, Allah hibur beliau. Dari atas kesabarannya, gangguan kaum Quraisy yang luar biasa, cacian, makian, hinaan yang luar biasa. Tapi beliau sabar. Akhirnya Allah angkat dengan Isra Mi'raj. Singkat cerita hijrah, singkat cerita di usianya yang 63 tahun